Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Brother Taifan, coba lihat. Bukankah itu adalah bocah sialan, yang masuk ke dalam masalah kita? Tiba-tiba saja dari bagian terakhir pada barisan orang, seseorang menunjuk ke langit dan berseru. Itu adalah beberapa orang, yang telah bentrok dengan Chu Feng dan Jiang Wanshi yang menemukannya. Mendengus. Siapa suruh sok jadi pahlawan? Sepertinya mereka akan tidur di luar Misty Peak malam ini, kata Taifan sambil tersenyum dengan cara yang agak aneh. The Misty Peak menutup pintu masuk mereka sebelum matahari terbenam, dan jika dilihat dari jumlah orang yang mengantri serta kecepatan pemeriksaan, mereka dapat masuk tepat sebelum matahari terbenam. Tetapi jika Chu Feng dan Jiang Wanshi ingin mengantri sekarang juga, mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk masuk sebelum malam tiba. Namun jika Chu Feng tidak ikut campur dan segera datang untuk berbaris, mungkin mereka sudah ada di depan pada saat ini. Jadi, itulah sebabnya mereka bersukacita dalam kemalangan Chu Feng, dan mereka juga merasa bahwa itu memanglah pantas. Coba lihat, apa yang ada di tangan bocah itu. Mengutuk. Bukankah itu lencana berkabut? Itu pasti diberikan kepadanya oleh wanita sialan itu. Itu benar. Itu sama persis dengan yang ada di tangan kita. Dia tidak akan mencoba menggunakan lencana palsu itu untuk berbaurkan. Seharusnya sih tidak. Tidak peduli betapa bodohnya bocah itu, ia tidak akan mencapai tingkat kebodohan seperti ini. Taifan dan yang lainnya saling berdiskusi, itu ketika mereka melihat lencana berkabut di tangan Chu Feng. Jiang Senior, biasanya berapa lama Piao Miao Senior perlu menangani iblis itu? Chu Feng bertanya pada Jiang Wanshi di atas langit. Aku benar-benar tidak yakin. Jika cepat, maka itu hanya sebentar saja. Tetapi jika itu lama, maka itu bisa jadi beberapa hari. Menurut guru aku, meskipun senior Piao Miao memiliki kekuatan luar biasa, dia pernah bertarung melawan iblis selama beberapa hari, dan bahkan kembali dengan luka-luka, jawab Jiang Wanshi. Dia sekuat itu, seru Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng merasa sangat terkejut. Jika apa yang Jiang Wanshi ucapkan itu benar, maka bukankah iblis yang disegel oleh Misty Peak agak terlalu kuat? Karena dengan hanya ilusi yang diproyeksikannya saja, itu dapat melukai Lady Piao Miao. Bagaimana jika itu adalah tubuh aslinya? Seberapa kuatkah iblis itu? Pikir Chu Feng. Tapi Chu Feng hanya bisa terus terkejut. Itu karena, hal seperti itu bukan sesuatu yang bisa diganggu Chu Feng dengan kultivasinya saat ini. Jadi, dia segera berkata kepada Jiang Wanshi. Jiang Senior, bukankah ini berarti kita tidak tahu, kapan Senior Qiushui akan kembali? Jika dia tidak bisa kembali hari ini, apakah kita harus keluar malam ini juga, tanya Chu Feng. Ini, Jiang Wanshi merenungkan hal itu, tapi dia memang tidak tahu kapan Qiushui Fuyan akan kembali. Apa yang aku pikirkan adalah, mari kita coba lencana berkabut ini, saran Chu Feng. Chu Feng tersenyum ketika dia memegang lencana di tangannya. Junior Wu Qing, kamu benar-benar tidak boleh melakukan ini. Apakah kamu percaya lencana ini asli? Tanya Jiang Wanshi. Mendengar itu, wajah Jiang Wanshi sangat berubah, dan dia bergegas berbicara untuk menghentikannya. Namun Chu Feng malah dengan ringan tersenyum dan berkata, tidak masalah apakah itu asli atau palsu, kita hanya akan tahu setelah mencobanya. Untuk beberapa alasan, aku merasa gadis itu tidak akan melakukan apapun yang merugikan aku. Selain itu, jadi bagaimana jika lencana itu palsu? Paling-paling, kerumunan akan menertawakan kita untuk sementara waktu. Setelah itu, kita akan pergi dan berbaris. Senior Jiang mungkin peduli dengan tatapan dari orang-orang, tapi aku, Wu Qing, tidak peduli dengan itu. Kamu tidak perlu menemani aku. Biarkan aku yang pergi sendiri, ucap Chu Feng. Setelah berbicara, Chu Feng melompat maju dan terbang menuju pintu masuk. Junior Wu Qing, seru Jiang Wanshi. Pada saat itu, Jiang Wanshi telah berencana untuk mengejarnya. Tetapi pada akhirnya, setelah menekan bibirnya yang seperti ceri,
dia menarik kembali kakinya yang sudah melangkah keluar, dan tidak melanjutkan untuk mengikutinya. Itu karena, dia yakin bahwa lencana itu pasti palsu. Meskipun Jiang Wanshi tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan para jenius yang ada di sana, tapi bagaimanapun juga, dia adalah murid dari seorang guru terkenal. Dari banyak murid pakar di Lover's Terrace, dia masih salah satu murid dari orang-orang yang terkenal. Jadi, dia tidak ingin kehilangan muka karena hal itu. Brother Taifan, lihatlah. Pria itu benar-benar terbang menuju pintu masuk. Apakah dia benar-benar ingin menggunakan lencana palsu itu untuk mencobanya, dan masuk di tengah kesibukan itu? Salah satu orang yang diserang oleh Chu Feng berbicara, itu ketika dia menunjuk ke langit. Itu tidak mungkin, kecuali jika otaknya memang sudah korslet. Jika iya, maka dia akan melakukan tindakan bodoh seperti itu. Balas Taifan sambil menggelengkan kepalanya. Dia tidak merasa bahwa Chu Feng tampaknya adalah orang yang tidak memiliki kecerdasan. Dia benar-benar melakukannya. Lihatlah, dia benar-benar pergi. Lanjut orang itu. Mengutuk. Ini tidak benar kan? Mungkinkah dia benar-benar terlalu bodoh? Seru Taifan. Dan ketika melihat dengan matanya sendiri, Chu Feng mendarat di garis depan antrian. Bahkan Taifan melompat dari ketakutannya, itu dengan wajahnya yang penuh rasa tidak percaya. Oi, apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa kamu tidak mengantri dan berdiri di depan aku? Sekarang nyala sampai akhir garis. Teria seseorang. Orang yang berdiri di depan barisan adalah peringkat 1 Martial Lord. Karena orang di depannya baru saja masuk barisan, dan sekarang adalah gilirannya mengambil benda identitasnya untuk diperiksa. Namun sayangnya, dia tidak berharap kalau Chu Feng tiba-tiba turun dari atas, dan mendarat tepat di depannya. Tindakannya itu benar-benar membuatnya marah. Betul Ruh, dari mana datangnya hal yang tidak beradab seperti itu? Apakah kamu tidak melihatnya, orang lain semuanya mengantri di sini? Kamu pikir kamu siapa, berani sekali tidak mengantri? Teriak orang-orang. Pada saat yang sama, orang-orang di belakang pria itu juga marah. Karena bagaimanapun juga, mereka telah tiba dengan menyakitkan di lokasi itu, ini melalui penantian yang cukup panjang. Yang saat ini menjaga pintu masuk formasi spiritual, itu adalah pria tua putih dan berambut abu-abu. Dia juga seorang ahli dewa bela diri, tetapi kultivasinya sangat tinggi. Dia adalah ahli dewa bela diri peringkat 6. Tetua itu bahkan 1 peringkat lebih tinggi, dari kejeniusan yang luar biasa dari kepulauan eksekusi immortal seperti Ya Fei. Dia segera memeriksa Chu Feng. Namun sayangnya, dia tidak merasa bahwa Chu Feng dengan kultivasinya saat ini, dia bisa menerima lambang berkabut itu. Jadi, dia dengan sangat tegas berkata, kembalilah ke antrean saat ini juga. Jika kamu melanggar aturan, terlepas dari mana kamu berasal, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Ucap tetua itu. Senior, aku memiliki lencana berkabut. Apakah aku masih harus menunggu dalam antrian? Balas Chu Feng. Chu Feng dengan tenang tersenyum pada teguran lelaki tua itu, lalu melayangkan lencana di tangan ini. Hahaha, lencana berkabut apanya? Seseorang seperti kamu menerima lencana berkabut, Cui, dari apa yang aku lihat, kamu membelinya dari wanita pengemis itu kan, ucap orang-orang. Tetapi setelah melihat lencana di tangan Chu Feng, bahkan sebelum orang tua itu berbicara, kerumunan di belakangnya mulai dengan keras mengejek dan mentertawakannya. Mereka semua merasa bahwa lencana di tangan Chu Feng itu palsu. Adapun orang tua itu, dia juga tidak melihat langsung ke lencana di tangan Chu Feng. Dia pun dengan dingin berteriak, kamu benar-benar tidak tahu tentang caranya bertobat. Aku sudah memperingatkanmu, bahwa kamu tidak dapat mengambil lencana palsu dan mencoba mencampurkannya. Namun kamu tetap tidak tahu malu, dan bahkan kata-kata aku ini seperti angin yang menyapu telingamu. Sepertinya hari ini, aku harus memberimu pelajaran, ucap tetua itu. Saat dia berbicara, alis seperti pedang pria tua itu miring ke dalam. Segera, tekanan yang tak terbatas melonjak langsung ke arah Chu Feng. Namun Chu Feng tetap tidak takut, itu dapat dilihat ketika dia menghadapi bahaya seperti itu secara langsung.
Dia memegang lencananya, dan berkata kepada orang tua itu, "Kamu bahkan tidak melihatnya, dan dari kamu tahu bahwa ini adalah palsu?" Tanya Chu Feng. "Bas-bas." Dan pada saat itu juga, sebuah aura yang tidak berbentuk dengan keluar dari lencana yang ada di tangan Chu Feng. Tidak hanya aura itu menelan tekanan pria tua itu dalam sekejap, tapi aura itu bahkan memaksanya mundur beberapa langkah ke belakang. Wajah lelaki tua itu tidak bisa untuk tidak berubah, dan ketika dia melihat kembali lencana di tangan Chu Feng, matanya dipenuhi dengan kejutan. Dia kemudian buru-buru berdiri kembali ke tempat dia berada, lalu membungkuk dan memberi hormat dengan sangat hormat kepada Chu Feng dan berkata, "Yang ini bodoh benar-benar tidak bisa melihat kalau itu adalah lambang berkabut yang sebenarnya, dan aku meminta maaf kepada kamu." Ucap tetua itu. "Apa? Lencana berkabut di tangan bocah itu benar-benar asli?" seru orang-orang. Sekelompok orang yang menonton aksi di belakang Chu Feng, itu menjatuhkan rahang mereka pada perubahan sikap yang tiba-tiba dari pria tua itu. "Senior, kamu hanya sedang bertugas. Namun sebelum ini, aku masih memiliki senior yang datang bersama aku. Aku ingin tahu, bisakah kita masuk bersama-sama?" tanya Chu Feng sambil dengan ringan tersenyum. Meskipun orang tua itu tidak terlalu baik beberapa saat yang lalu, tapi Chu Feng tidak mau membuat segalanya terlalu sulit baginya. Karena bagaimanapun juga, ia memiliki kultivasi yang kuat. Tidak peduli posisi apa yang dia pegang di Misty Peak, hanya berdasarkan dari perbedaan dalam kultivasi mereka, Chu Feng tidak bisa membuatnya kehilangan muka di depan begitu banyak orang dengan cara menghinanya. "Jika aku boleh bertanya, siapa nama senior kamu, dan dari mana dia berasal?" jawab tetua itu dengan pertanyaan. Memang benar, ketika Chu Feng sangat sopan, pria tua itu merasa sangat puas dan tersenyum. Lalu sikap serta perlakuannya terhadap Chu Feng, bahkan kini telah menjadi lebih baik. Bersamaan dengan itu, pria tua itu juga membalik-balikan buku tebal yang ada di tangannya. Setiap nama orang dari semua jenis akademi dan sekte di wilayah Laut Timur, semuanya dicatat dengan padat di dalamnya. Itu dia lakukan untuk memverifikasi identitas mereka. "Nama senior aku adalah Jiang Wanshi. Dia adalah murid Lady Kyushui dari Lover's Terrace," jawab Chu Feng dengan jujur. "Oh, jadi itu adalah murid Lady Kyushui. Dia adalah teman dekat Lady Piao Miao, dan sebelum dia pergi, dia secara khusus menyatakan bahwa jika Lady Kyushui dan muridnya datang, mereka dapat langsung masuk tanpa perlu lencana. Mereka hanya diperlukan bukti identitas," kata lelaki tua itu dengan sedikit terkejut. "Kalau begitu terima kasih senior," ucap Chu Feng. Adapun dengan Chu Feng, dia juga tidak berharap kalau Lady Piao Miao sudah meninggalkan pesan ini. Jadi, dia dengan cepat memanggil Jiang Wanshi. Setelah pemeriksaan identitas yang sederhana, mereka berdua ditatap oleh banyak orang ketika mereka melangkah ke puncak berkabut. Sialan, laki-laki dan perempuan itu benar-benar berhasil masuk. Mereka benar-benar memotong antrian dan masuk. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah lencana berkabut yang dia miliki adalah asli? Tetapi dengan kultivasinya saat ini, bagaimana mungkin ia bisa memiliki kualifikasi untuk menerimanya? Ucap orang-orang. Hampir setiap orang yang ada di sana, mereka tercengang oleh pemandangan itu. Terutama Taifan dan yang lainnya, yang telah berselisih dengan Chu Feng. Mereka semua menatap dengan mata melebar, dan wajah mereka penuh dengan ekspresi yang paling ekstrim. Setelah memasuki puncak berkabut, Chu Feng dan Jiang Wanshi dibawa ke sebuah puncak untuk beristirahat. Ada beberapa istana di puncak itu, dan meskipun puncak itu tidak mewah, tapi ada semacam pesona yang khusus. Strukturnya yang menyegarkan dan alami, itu sangat selaras dengan pemandangan indah dari Misty Peak. Meskipun kondisi tempat tinggalnya cukup bagus, tapi tidak ada kebebasan untuk bergerak. Dalam perjalanan, Chu Feng menemukan bahwa benar-benar ada beberapa ahli Misty Peak. Selain itu, di banyak tempat ada juga orang yang menjaga. Selain dari daerah perumahan yang ditetapkan secara khusus, maka selain itu dilarang untuk berjalan-jalan sendirian.
Bahkan tamu yang menerima perawatan terbaik seperti Chu Feng dan Jiang Wanshi saja, mereka tetap tidak bisa jalan-jalan sendirian. Para penjaga di tempat ini benar-benar tidak sederhana. Mereka semua adalah ahli dewa bela diri. Seru Chu Feng di istana. Oh, itu tentu saja. Demi tipik bagaimanapun juga, mereka adalah tanah aneh yang dapat memperpanjang hidup seseorang. Itulah alasan utamanya, mengapa banyak ahli tersembunyi bersedia datang ke tempat ini, dan siap melayani Lady Piao Miao. Namun sayangnya, meskipun mereka memiliki kultivasi yang layak, tapi mereka tidak memiliki status yang tinggi di Mistipik. Selain Lady Piao Miao, itu ada para senior di posisi Four Seasons lah yang tertinggi. Sedangkan untuk di bawahnya, mereka adalah pelayan yang bisa mereka pesan, jawab Jiang Wanshi. Oh, jadi itu berarti selain Chun Wu, Xia Yu, Qiu Zhu, dan Dong Sui, Nona Piao Miao belum menerima murid lain. Tanya Chu Feng dengan ingin tahu. Keempat senior ini adalah murid senior Piao Miao yang dipilih dengan cermat. Mereka semua adalah jenius sejati, dan juga sesuatu yang jauh dari kata sebanding dengan saudara perempuan aku, balas Jiang Wanshi. Ketika 4 orang dari Chun, Xia, Qiu, dan Dong disebutkan, di sana tanpa sadar muncul rasa malu di wajah Jiang Wanshi. Bakat senior Jiang juga sudah sangat luar biasa. Dalam beberapa tahun, kamu bahkan dapat melampaui mereka. Ucap Chu Feng untuk menghibur, itu ketika dia melihat perasaan rendah diri Jiang Wanshi. Junior Wu Qing, kamu terlalu memikirkan aku. Mungkin yang lain tidak tahu, tetapi aku tahu. Kita para sister, itu tidak dapat didiskusikan pada tingkatan yang sama dengan mereka berempat. Mereka adalah jenius yang dipilih dengan cermat oleh Piao Miao Senior. Tidak hanya dari segi bakat, bahkan dalam hal kecantikan saja, mereka juga lebih unggul. Mereka adalah orang-orang yang tidak biasa, dan mereka adalah para jenius di dalam jenius. Adapun kami tidak lebih dari anak yatim yang dibesarkan dengan baik oleh guru. Jika itu bukan untuk pengembangan yang dikhususkan oleh guru kami, maka tidak mungkin bagi kami untuk memiliki pencapaian kami hingga saat ini. Bahkan kekuatan spiritual yang kita miliki, itu telah diturunkan oleh guru dari usahanya yang besar dan melelahkan, ucap Jiang Wanshi. Berbicara pada titik itu, dia tampak menjadi lebih malu. Karena di dalam hatinya, dia tahu dengan jelas bahwa, dia tidak lebih dari seorang jenius. Dia bahkan nyaris tidak bisa menyebut dirinya seperti itu, dia hanya bisa menghabiskan banyak sumber daya. Jika gurunya bukan Qiu Hui Fuyan, maka pencapaiannya saat ini pasti akan menjadi biasa-biasa saja. Jiang Senior, tolong jangan berpikir seperti itu. Meskipun sumber daya kultivasi dalam jumlah besar memang dapat membuat seseorang memiliki prestasi yang lebih besar, tapi jika seseorang memiliki bakat yang biasa-biasa saja, maka pencapaiannya masih akan terbatas. Jiang Senior sudah memiliki kultivasi seperti itu pada usia saat ini, maka untuk menjadi dewa perang hanyalah masalah waktu. Kamu juga perlu tahu, bahwa di tempat di mana aku tumbuh, di sana hampir tidak ada yang bisa menjadi ahli dewa bela diri. Di tempat itu, ahli dewa bela diri hanyalah legenda. Untuk dapat memasuki ranah surga saja, itu berarti kamu adalah seorang jenius puncak. Tapi tahukah kamu, ada berapa banyak orang di benua itu? Setiap kekuatan secara acak memiliki beberapa juta murid, dan untuk yang sedikit lebih besar, mereka bahkan memiliki beberapa puluh juta murid. Namun meski begitu, sangat sedikit orang yang bisa memasuki ranah surga. Dan kebanyakan dari mereka semua, itu terhenti di ranah mendalam. Jika kultivasi senior Jiang adalah biasa, lalu apa yang bisa dihitung oleh orang-orang itu? Kata Chu Feng dengan nyaman. Apa, benarkah? Seru Jiang Wanshi. Memang benar, setelah mendengar kata-kata Chu Feng, jejak ekspresi kegembiraan muncul di wajah Jiang Wanshi. Tentu saja itu benar. Jika senior Jiang tidak percaya padaku, maka di masa depan nanti, aku bisa membawamu ke benua 9 provinsi untuk berjalan-jalan, dan membawamu untuk melihat tempat aku dibesarkan, kata Chu Feng dengan wajah tertentu.
Baiklah kalau begitu, Junior Wooking, ini adalah sesuatu yang kamu janjikan padaku. Jangan pernah menarik kembali kata-katamu itu, ucap Jiang Wanshi. Tentu saja, aku benar-benar tidak akan menarik kembali kata-kataku. Hehehe, balas Chu Feng. Meskipun Jiang Wanshi mengetahui dengan jelas bahwa, kata-kata Chu Feng ini adalah untuk menenangkannya, tapi hati Jiang Wanshi masih terasa sedikit lebih nyaman. Setelah itu keduanya mengobrol lebih lama, dan bahkan mereka makan malam bersama. Bahkan setelah malam mulai larut, dan Qiushui Fuyan belum datang untuk menemukan mereka, Jiang Wanshi kembali ke tempat peristirahatannya sendiri. Sedangkan untuk Chu Feng, dia tidak terlalu khawatir. Meskipun Yan Ruyu ada di tangan Qiushui Fuyan, tapi dia percaya bahwa dia memiliki kemampuan untuk melindungi Yan Ruyu dengan baik. Pagi berikutnya, pintu Chu Feng ada yang mengetuk. Di saat membuka pintunya, dia melihat bahwa itu sebenarnya Qiushui Fuyan dan Jiang Wanshi. Namun selain mereka, itu ada karakter besar lainnya. Secara alami, itu adalah pemilik Mistipik, yaitu Lady Piao Miao. Menurut Jiang Wanshi, Lady Piao Miao telah hidup hampir 1000 tahun. Jadi, Chu Feng awalnya berpikir bahwa dia adalah seorang wanita tua dan renta. Namun pada kenyataannya, jika dilihat dari penampilan luar Lady Piao Miao, dia sepertinya tidak melewati usia pertengahan. Meskipun citranya tidak luar biasa, dan bisa dikatakan sangat biasa, tapi ada sikap unik di tubuhnya. Secara keseluruhan, kekuatan wanita itu benar-benar mencapai keadaan yang sangat menakutkan. Setelah dia melihat Chu Feng, matanya seketika saja langsung melotot. Dua tatapan sengitnya menembus tubuh Chu Feng seperti bila tak terlihat, dan kemudian mulai memeriksanya dengan cermat. Mereka tidak hanya ingin melihat melalui kultivasi Chu Feng, dan seolah-olah mereka juga ingin melihat melalui sifat Chu Feng. Pada saat itu, bahkan Chu Feng tidak dapat menahan perasaan menggigil di punggungnya. Karena ketika tatapan itu meresap ke tubuhnya, ia benar-benar mengalami betapa kuatnya monster tua itu. Dia bahkan berada pada level yang sama sekali berbeda dari Qiushui Fuyan, dan dia benar-benar seorang ahli yang tak tertandingi. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.